Ya Allah, luar biasanya. Jadi kelihatannya ada suatu masalah, tapi ternyata dengan berkah karamah mursyid, ternyata Allah bukakan jalan keluar yang sangat luar biasa. Nah, inilah berkah karamah itu robitoh itu sangat luar biasa. Makanya sebelum berzikir ya kita kan dikenalkan untuk robitoh dulu. Karena robitoh itu tingkatannya lebih ya satu tingkat lah dengan zikrullah. Kalau orang tenggelam itu ibaratnya kalau zikir itu bisa renang, kalau robito itu adalah tambang tali, maka kalau kita lewat tali akan lebih cepat. Nah demikian juga ketika kita berzikir. Nah, Abah tidak ingin ya kita itu zikir masuk pada fase-fase tertentu. Misalnya kita zikir, zikir sudah rajin zikir, sudah istimewa zikir, kita ditarik tuh, ditarik di alam mulki. Ketika sudah sampai di alam mulki, itu godaannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak punya mursyid, kita kalah. Kenapa? Godaannya banyak, Pak. Doa kita sangat mustajabah. Kalau ada orang sakit, kita sembuhkan, bisa sembuh. Kalau ada orang datang ke kita, konsultasi, kita berikan, selesai, bagus. Jadi semua masalah bisa ketika sudah dicapai di alam mulki tadi. Nah, ketika sudah sampai terus di alam Jabarut ini sangat luar biasa lagi. Karena saking hebatnya kita, maka di situ godaannya kita bisa merasa jadi malaikat, merasa jadi wali, merasa jadi nabi. Nah di situ godaannya sangat luar biasa di situ. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan seperti yang pertama kali tadi saya ucapkan. Kenapa? Kita diberikan kekuatan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama para sahabat-sahabatnya ini memberikan satu pernyataan, ala yahullahu bihil khotoya. Hai para sahabat, mau gak aku berikan kau suatu amalan yang dengan amalan itu akan terhapus dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu. Kemudian para sahabat minta, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, amalan apa? Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah isbahul wudu alal makari. Jaga wudu di saat engkau tidak suka mengambil air wudu. Jadi disuruh menjaga wudhu di saat kita tidak suka mengambil air wudhu. Kapan? Ya mungkin di saat-saat kita mau tidur, di saat-saat kita sedang bekerja, atau di saat-saat kita bangun tidur juga mungkin kita tidak suka. Nah ketika kita bisa mengambil air wudhu di saat-saat susah, itulah bahwa kesalahan dan dosa kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh wa kasratul khuta 'alal masajid. Perbanyak pergi ke masjid. Nah, ini sudah dibuktikan oleh para ikhwan, ya. Dari rumah jauh-jauh datang ke masjid. Ini sangat luar biasa bahwa itu adalah penghapus dosa dan kesalahan kita. Yang hebat lagi apa? Orang-orang TIN. Yang hebat lagi orang-orang TIN adalah beliau itu menunggu sholat setelah sholat. Wantadiru sholat ba'da sholat. Fadzalikumur riba. Jadi jangan dianggap kecil ketika kita sudah mulai maghrib kemudian menunggu isya dan kita sudah dilatih seperti itu. Ternyata orang yang menunggu sholat dari maghrib berzikir, kemudian dia sampai waktu isya. Kalau kita mau hitung pahalanya nggak bisa dihitung, kok sangat luar biasa. Di situ disebutkan wa qadirus sholat ba'da sholat fadzalikumur riba. Ketika engkau menunggu sholat setelah sholat, maka engkau seperti ar-riba. Riba adalah orang yang
menjaga musuh, orang yang berjuang di garis depan. Nah, ribat ini rupanya kalau dinilai pahala, dia lebih baik daripada puasa 1 bulan penuh dan malamnya qiyamul lail. Bayangkan Pak, jadi dari maghrib sampai isya hari ini, Bapak tunggu, Ibu tunggu, itu ternyata seperti puasa 1 bulan penuh, malamnya qiyamul lail. Yang ngomong bukan saya, itu Rasulullah. Kemudian ketika hadirin para jamaah Thariqah Qadiriah Sabandiyah melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka dihitung sholatnya 12 tahun. Nah, masya Allah. Jadi memang wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah penghuni sorga semua. Tapi masih ada di dunia ya. Karena untuk masuk sorga harus mati dulu gitu kan. Nah, maka jangan mati dulu Pak. Amalkan dulu ini zikirnya. Dan orang-orang yang berzikir, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah perkenalkan orang itu dengan zikrullah. Jadi ciri orang dicintai oleh Allah yang pertama, dia dikenalkan dengan zikrullah. Dikenalkan zikir itu. Jadi Allah nggak mungkin mengenalkan orang yang tidak dicintai atau dicintainya dengan zikrullah. Jadi ketika Allah cinta, dikenalkan orang itu dengan zikir. Ketika zikir terus dia istiqomah, maka Allah angkat sedikit pada makom yang kedua. Apa makom yang kedua? Allah angkat, dia semakin cinta, semakin rindu, semakin lezat dengan berzikir. Jadi kalau hadirin jamaah rahimakumullah, para ikhwan TGN yang ada di sini, kalau misalnya habis sholat rasanya punya hutang, kalau tidak berzikir, itu berarti tandanya udah naik yang kedua tuh. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau waduh rasanya gelisah nih, saya habis sholat nggak zikir, rasanya punya utang. Wah, rasanya kayaknya resah hati ini, rasanya gelisah. Nah, itu berarti sudah masuk ke dalam tahap yang kedua. Ketika sudah makom kelezatan itu terus zikirkan terus, zikir, maka dinaikkan lagi oleh Allah ke makom yang ketiga. Apa? Dia merasa akrab dengan Allah. Jadi hidupnya itu sudah mulai kayaknya Allah itu benar-benar segalanya dalam hidup ini. Ihsannya sudah mulai masuk. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika dia beribadah, yakin Allah pasti melihatnya. Ya, kalau kita tidak mau melihatnya, yakin Allah melihat kita. Maka disitulah makom yang ketiga mulai ada dalam diri kita. Nah, ketika sudah terus menerus zikirnya makin mantap, naikkan lagi. Apa? Makom tauhid. Jadi tauhid ini level yang keempat, di mana Allah adalah segalanya. Kalau sudah Allah segalanya, ini orang itu hidupnya jadi tenang. Makanya kan di diri kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang cinta, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang didambakan, tidak ada yang dirindukan kecuali Allah. Dan itu makomnya sudah masuk ke dalam tempat di mana makom tauhid itu benar-benar pokoknya Allah segalanya dalam hidup ini. Ketika sudah terus tambah lagi zikirnya, tambah terus, yakin istiqomah, Allah angkat ke dalam tahapan mukasyafah. Ya, mukasyafah. Bapak bisa melihat perjalanan ruhiyah dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ya, tapi kalau kita ya levelnya masih di mulki ini ya. Tapi kalau sudah dimasuk ke dalam tahap itu, maka Allah buka pintu kegaiban, mukasyafah. Ketika dia terus istiqomah dalam berzikir, ya, dia tidak tergoda oleh makom tersebut, oleh mukasyafah, oleh kegaiban, maka Allah angkat ke derajat yang paling tinggi. Apa? Ke derajat fana, di mana dalam hidupnya dia selalu bersama Allah. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamanya.
Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita mah levelnya nggak usah sampai jauh-jauh lah ya, nggak nyampe juga. Yang penting mursyid kita Abah Anom itu sudah sampai di level itu, sudah sampai di makom di mana dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita kalau berdoa itu bibarakah bikaramah Ahmad Sohibul Wafatidul Arifin. Ketika kita punya niat, kenapa dalam manaqobah dikatakan barang siapa yang berdoa dia punya hajat, Bismillahi ala niyati Sayyidi Si Abdul Qadir Jilani, maka doanya terijabah. Kenapa? Karena Si Abdul Qadir Jilani, Abah Anom itu sudah sampai ke level yang terakhir, di level di mana ruhnya itu sudah sampai ke alam lahut. Maka ketika sudah sampai di alam lahut, ibaratnya ini ya ilustrasi aja. Ini saya, ini Mas Agung. Mas Agung nih ada proposal nih doa. Ya langsung channel Pak Match. Ya langsung. Kenapa? Karena cepat sampainya. Tapi ketika kita doa tidak dengan wasilah bibarakah bikaramah mursyid kita, maka jauh lama doa itu tercapai. Maka pentingnya kita itu robitoh, pentingnya kita wasilah kepada mursyid itu seperti itu. Nah, ada sebuah contoh. Jadi orang itu robitoh, dia itu bagaimana dalam kehidupan itu yakin bahwa Abah itu pasti memberikan, dalam artian menyampaikan doanya kepada Allah. Jadi ada seorang penjual dawet, ya. Penjual dawet ini dia itu modalnya itu dikasih oleh kakaknya. Dia dikasih uang 200.000 sama kakaknya, ya. Tapi kakaknya agak cerewet. Ini uang itu harus kembalikan. Jadi nggak boleh buat sumbangan, harus dikembalikan, dan kembalikannya harus sore hari. Nah, ya udah, kan dia optimis saja, dia pun dagang. Ketika dagang, rupanya baru ngelayanin 3 gelas, hujan turun. Nah, temennya turun gitu kan ya. Kalau hujan turun ya yang mau beli siapa gitu kan. Nah, dia termenung. Dia aduh, ini baru 3 gelas, hujan turun. Bayangan dia pulang pasti dimarahin kakaknya. Kenapa? Karena duitnya gak nyampe lagi yang 200.000. Cuma dia pasti ikut manakib, sebuah manakibnya. Dia teringat bahwa ada wakil talqin, kalau banyak masalah, problem, hubungi mursyid, robitoh pada mursyid. Maka dia pun doa, ya, di tengah kegalauan dia doa, Abah, nih saya bisa dimarahin, tolong ya lewat engkau. Ya Allah, mudah-mudahan beres semualah masalah. Saya nggak tahu doa apa yang disampaikan. Yang penting saya pulang, takut saya dimarahin oleh kakak saya karena memang keadaan seperti ini. Ya, dia wasilah. Dia berdoa barakah bikaramah Sohibul Wafatidul Arifin. Ketika sudah sampai di rumah, kakaknya sudah ada di situ. Pikiran dia khawatir, wah pasti dimarahin, disemprot gitu kan ya. Ternyata enggak, Pak. Pas sampai di rumah, kakaknya bilang, laku berapa? 3 gelas. Ya udah, yang lainnya diinfakkan aja untuk yang tetangga-tangganya biar pada makan dawet gitu kan. Masa utang bareng-bareng aja gitu kan. Nah, dia bawa, ya Allah, luar biasanya. Jadi kelihatannya ada suatu masalah, tapi ternyata dengan berkah karamah mursyid, ternyata Allah bukakan jalan keluar yang sangat luar biasa. Nah, inilah berkah karamah itu robitoh itu sangat luar biasa. Makanya sebelum berzikir ya kita kan dikenalkan untuk robitoh dulu. Karena robitoh itu tingkatannya lebih, ya, satu tingkat lah dengan zikrul. Kalau orang tenggelam itu ibaratnya kalau zikir itu bisa renang, kalau robitoh itu adalah tambang tali. Maka kalau kita lewat tali akan lebih cepat. Nah, demikian juga ketika kita berzikir. Nah, kenapa ketika kita berdoa, ketika kita ya lewat mursyid itu cepat sekali terkabulnya? Karena mursyid itu sudah sampai di alam lahut, sudah sampai di tingkatan fana.
di mana dia selalu bersama Allah, ruhnya selalu terhubung dengan Allah. Maka ketika ada muridnya, ya, ketika ada muridnya yang punya masalah, ketika ada muridnya yang mengadu, ya Allah, ini saya begini nih, lewat karomah berkah mursyidmu yang mulia, Abah, tolong ya Allah, berikan jalan keluar. Itu doanya sangat luar biasa, langsung sampai. Ibaratnya Abah itu, ya, ini ada murid saya nih doanya seperti ini. Jadi memang doanya dan itu pun diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah, ada seorang sahabat yang dia itu matanya buta, kemudian dia minta, ya Rasulullah, engkau doanya sangat mustajabah, maka doakan saya agar saya bisa melihat. Kemudian kata Rasulullah, nggak usah bisa melihat, sebab ketika engkau sabar dalam kebutaanmu, maka engkau bisa masuk surga. Orang itu maksa, tidak ya Rasulullah, saya ingin bisa melihat. Nah, oleh Rasulullah diajarkan, ya udah, kalau kamu ingin bisa melihat, maka doanya seperti ini. Nah, lewat nabimu yang sangat mulia, Rasulullah SAW, Muhammad kekasihmu, maka sembuhkanlah penyakit buta saya. Jadi doanya tidak, ya Allah sembuhkan penyakit buta saya, tidak. Disuruhnya lewat nabimu yang mulia, Muhammad kekasihmu, sembuhkan penyakit buta saya. Maka saat dia berdoa dengan doa seperti itu, dia bisa melihat. Nah, itulah yang namanya wasilah. Nah, itu. Jadi bukan nggak ada hadisnya, bukan nggak ada dalilnya. Kenapa sih kita doanya lewat Syekh Abdul Qadir Jilani, lewat Syekh Abdullah Muhammad sama Sohibul Wafatajul Arifin? Kok seperti itu doanya mustajabah? Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan sebagai tahadus bin nikmat, ya, sebagai motivasi kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berdoa juga seperti itu. Jadi saya guru, Pak. Saya ngajar, saya pegawai negeri di Pemda DKI. Jadi saya itu beberapa tahun ngajarin anak bahwa kecerdasan itu bukan dari otak kita. Kecerdasan itu dari ruh. Cuma itu kan masih teori. Yang Pak Kiai Wahid terangin itu kan masih teori, belum bisa dipraktekkan. Padahal bisa. Para nabi, para wali itu sangat cerdas. Rupanya apa? Tahun 2015 ada yang namanya uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru ini adalah orang-orang para guru yang dapatkan sertifikasi. Dia harus diuji ulang apakah dia punya kemampuan tidak dalam kompetensi itu. Dan nilainya harus 5,5 ke atas. Kalau di bawah, maka berdasarkan isu, maka sertifikasi dicabut. Sertifikasi itu 1 bulan gaji, Pak. Jadi kalau gajinya 4 juta berarti dapat tambahan 4 juta lagi. Nah, rupanya ketika terjadi peraturan seperti itu dari kementerian, banyak yang pada stres, guru-guru stres, ada yang meninggal juga karena takut, wah ini jangan-jangan penghasilannya turun lagi. Nah, rupanya sudah banyak yang kursus, banyak ini, ya pas pelaksanaan mau tes UKG, namanya uji kompetensi guru, yang lain pada belajar gitu ya, pada belajar ini, ya udah saya sih masuk musola aja, saya tawasul, cuma habis tawasul saya ngeluh seperti itu, ya Allah, saya orang berzikir, saya suka promosikan bagaimana kecerdasan itu dari kolbu, dari roh, bukan dari otak. Kalau saya tidak lulus, betapa malunya saya. Abah, tolong. Kalau saya nggak lulus, bukan saya malu pada diri, saya malu pada zikir saya. Rupanya apa? Giliran tes tetap selesai ya, kita orobito, kita ini. Ternyata saya dapat nilai terbaik DKI Jakarta. Hampir sempurna, 9, hampir 98 sekian. Nilai sempurna. Karena nilai paling baik itu dapat surat dari kementerian, saya diangkat
ya, saya disuruh pelatihan sebagai narasumber nasional di Makassar. Jadi pelatihannya bukan lagi remeh-remeh di daerah sini, bukan, tapi langsung di Makassar. Saya berpikir, saya nggak pernah naik pesawat, saya orang Brebes, naik pesawat juga turunnya harus terjun payung gitu kan. Tapi sekarang harus naik pesawat, tinggal di hotel gitu kan. Kita pelatihan 10 hari, nah sudah 10 hari selesai, pas hari terakhir harus tes. Kalau yang tes lulus, maka dia akan diangkat jadi narasumber nasional. Nah, ini kalau tes biasa, kalau tes begini, saya akan diminta waktu begini, saya pasti telepon wakil Kalkim. Saya hubungi Pak Kiai Wakfi. Pak Kiai, ini saya mau tes nih, tolong doain saya. Mau tes apaan? Kalau saya lulus jadi narasumber nasional Pak Kiai. Ya udah, Bismillah, Fatihah. Insyaallah bersama Abah. Udah tenang kalau udah begitu kan. Akhirnya alhamdulillah lulus. Nah setelah lulus, maka tahun 2015 kita punya kontrak dengan Kementerian Pendidikan. Saya jadi narasumber nasional, harus keliling ke Indonesia Pak. Keliling Indonesia, dan saya harus ngajar guru-guru terbaik di setiap provinsi. Jadi guru-guru terbaik harus saya ajar, harus punya 10 kompetensi, dan nanti dari provinsi itu harus menyebarkan ke kabupaten, ke kecamatan, ke seluruh Indonesia. Jadi kita ke seluruh Indonesia jalan-jalan ya, tinggal di hotel mewah, naik pesawat. Saya pikir, Masya Allah, inilah berkat kelemahan tawasul robito, bahwa kita itu sebagai muridnya Abah, ketika doa sendiri gak bisa, tapi ketika kita memang dengan Abah kita berjalan ke sana, kita berdoa melalui beliau, maka doanya sangat mustajab. Nah itulah kenapa kita ketika berdoa itu kita kirim kepada mereka, kita sebutkan nama-nama para wali Allah, karena doa kita sangat mustajab. Nah itulah hebatnya orang yang berzikir. Makanya kita sangat-sangat beruntung, hadirin jamaah rahimakumullah, kita sangat beruntung ditemukan dengan zikir ini, ditemukan dengan zikir Thariqah Fadhilah Sabandiyah, di mana mursyid kita itu mursyid yang kamil mukamil. Sebab orang-orang yang berzikir itu dikatakan ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku akan selalu bersama hambaku yang berzikir kepadaku. Coba, Allah akan selalu bersama hambanya pada orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang berzikir seperti ini, di saat orang-orang digiring di padang mahsyar, semuanya ketakutan Pak. Karena di padang mahsyar itu menunggu itu selama 40 tahun. 40 tahun ini ya, 40 tahun ini itu adalah hitungan, bukan hitungan dunia, tapi hitungan akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Tapi kita disuruh nunggu 40.000 tahun. Tapi ternyata apa? Ketika semuanya dalam kondisi ketakutan, ketika semuanya dalam kondisi gelisah, Allah umumkan, hai orang-orang yang mulia, kumpul kamu di sebuah tempat, di sebuah mimbar yang bercahaya. Ada seorang Badui nanya, ya Rasulullah, di saat semuanya ketakutan, kok Allah umumkan orang-orang yang mulia, dan mereka semuanya nanti dikumpulkan dalam sebuah mimbar yang bercahaya, di mana dalam mimbar tersebut para nabi, para sahida, para syuhada itu ngiring. Ya Allah, enak banget itu orang, seperti apa itu? Ya, yang lain pada ketakutan kok. Di situ wajahnya bersinar, bercahaya, enjoy, enak. Ketika orang Badui itu nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat semuanya ketakutan, rupanya orang-orang yang berzikir tadi dikumpulkan di satu tempat, tempatnya itu bercahaya, dan tempat itu diiringi oleh para nabi, oleh para syuhada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berzikir di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid, tempat sujud, berzikir di ketika kita zikir di tempat-tempat sholat. Nah hadirin jemaah rahimakumullah, maka nikmat yang terbesar lagi, nikmat yang terbesar mana lagi yang harus kita dustakan?
ketika kita ketemu dengan zikir seperti ini, ya, di saat-saat orang-orang yang mereka pada sibuk, di saat mereka itu pada ketakutan, ternyata Allah berikan kemuliaan. Dan orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi bukan kita yang mendekat, Pak, tapi didekatkan kepada Allah. Allah sendiri yang menarik orang tersebut untuk dekat. Makanya apa? Orang-orang yang berzikir ini karena sudah didekatkan orang yang maha segalanya, didekatkan dengan sang maha segalanya, maka enak nggak, Pak? Enak, ya. Kemudian apa? Setelah didekatkan, nama-namanya disebut di depan apa? Di depan para makhluk yang lebih mulia. Siapa? Di depan para malaikat. Ketika kita zikir sendirian, maka Allah pun menzikirkan kita, mengingat kita dalam dirinya. Ketika kita zikir seperti tadi, zikir berjamaah, Allah sebutkan kita di depan orang-orang, di depan makhluk yang lebih mulia, di depan para malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mungkin kenal kemarin yang namanya MH Ainun, ya. MH Ainun itu ada seorang ahli IT yang disebut oleh Jokowi, ya, bahwa ternyata di NU itu ada seorang pemuda namanya MH Ainun. Dia bekerja di Singapura, kalau bisa kembali ke Indonesia. Itu yang nyebut Jokowi. Ketika yang menyebut Jokowi aja, orang itu jadi viral. Istilahnya mau kerja di mana saja diterima, karena lisensinya Jokowi kan, lisensinya presiden, berarti bisa dipercaya. Itu baru presiden. Sekarang Allah dengan presiden, hebatan mana? Tapi kita yang berzikir ini disebut-sebut selalu namanya. Oh, ya, dibanggakan di depan para malaikat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka inilah bagaimana kehebatan orang-orang yang berzikir tadi. Dan zikirnya tadi yang jelas kita adalah zikirnya mencari ilahi anta maksudi waridhaka maktubi. Nah, sebab zikir itu, ya, ada orang yang rajin zikir tapi zikirnya minta sesuatu. Misalnya kita baca ini ya Rahman ya Rahim, baca sekian kali biar dapat ini, baca ini biar dapat ini. Itulah yang namanya hikmah. Jadi ada bedanya antara zikir hikmah dengan zikir thariqah. Kalau kita zikir hikmah, ya, kita lihat mereka, ya, zikir, ya, dia minta sesuatu, minta keduniaan, Allah kasih juga keduniaan. Nah, itu namanya hikmah. Tapi kalau kita zikir, tujuannya ada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, kau tujuanku, ridhomu yang aku cari, maka itulah zikir thariqah. Jadi antara hikmah dan thariqah itu beda, ya. Makanya kita sangat bersyukur ditemukan zikir yang penghujungnya adalah kita dibawa ke mursyid, dibawa oleh mursyid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kita itu ingin dibawa oleh mursyid biar sampai ke alam lahud semua, biar sampai kepada Allah semua. Abah tidak ingin, ya, kita itu zikir masuk pada fase-fase tertentu. Misalnya kita zikir, zikir, sudah rajin zikir, sudah istimewa zikir, kita ditarik tuh, ditarik di alam mulki. Ketika sudah sampai di alam mulki, itu godaannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak punya mursyid, kita kalah. Kenapa? Godaannya banyak, Pak. Doa kita sangat mustajabah. Kalau ada orang sakit, kita sembuhkan, bisa sembuh. Kalau orang datang ke kita konsultasi, kita berikan, selesai, bagus. Jadi semua masalah bisa ketika sudah dicapai di alam mulki tadi. Nah, ketika sudah sampai terus di alam jabarut ini sangat luar biasa lagi. Karena saking hebatnya kita, maka di situ godaannya kita bisa merasa jadi malaikat, merasa jadi wali, merasa jadi nabi. Nah, di situ godaannya sangat luar biasa di situ. Makanya di alam-alam tersebut ditutup oleh mursyid, kita dibimbing supaya apa? Supaya murid-muridnya nggak sampai berhenti di situ. Sebab kalau di alam mulki berhenti, ya, kita banyak orang yang datang bisa disembuhkan, banyak konsultasi yang berhasil, maka kita lah menjadi dukun.
Wah, udah berhenti di sini aja lah, jadi dukun kita. Berhenti jadi dukun, nggak sampai kepada Allah. Tapi orang-orang thariqah, ya, kita ini para ikhwan TKN ini akan dibimbing terus oleh Abah. Ayo, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di makom itu. Terus istiqomahkan zikir ya. Terus biar apa? Biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ketenangannya yang hakiki. Itulah keagungan, itulah kelezatan, itulah kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini. Jadi sampai disampaikan kepada Allah. Makanya kalau ditanya, zikirnya sudah berapa tahun? 5 tahun bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa. Sudah 10 tahun bisa apa? Nggak bisa apa-apa. 20 tahun bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa. Bisanya apa? Zikir aja. Tapi Allah juga tidak tutup mata, akan diberikan bonus, berbagai macam bonus yang akan diberikan kepada kita yang istiqomah dalam berzikir. Nah, tapi tidak tujuannya adalah mencari bonus. Jadi tujuannya biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ditutup, Pak. Makanya nggak usah heran ketika ada orang yang zikir, wah, ini orang baru 3 hari nih, dibacok udah gak mempan gitu kan. Kita bacok mempan terus gitu kan, padahal udah 10 tahun zikir. Bukan berarti nggak bisa apa-apa, tapi memang ditutup agar sampai kepada Allah. Nah, itu maka tujuan zikir kita adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlub.